Perkenalan dulu teman-teman, bagi yang belum kenal, saya Mang Amsi, tapi nama lengkap saya itu Asep Muhammad Saiful Islam ya. Jadi disingkat gitu, Amsinya itu. Asep Muhammad Saiful Islam, ditambahan Mang itu biar lebih akrab aja. Karena kan kalau di Sunda itu, TPP pasti tahu lah, kalau Mang itu panggilan familiar untuk berbagai kalangan ya. Dari mulai tukang cilok sampai tokoh biasanya pakai Mang. Jadi paman gitu kalau di bahasa Indonesia, angkal kalau di bahasa Inggrisnya. Kemudian yang terbaru, nah ini paling atas itu paling baru. Jadi saya menulis buku, nanti teman-teman boleh cek, dan alhamdulillah per hari kemarin sudah ada di gramedia.com bukunya. Jadi saya harap cemas apakah ini akan bisa terbit atau tidak ya, karena ada COVID-19. Ternyata alhamdulillah bulan Ramadan kemarin soft launch secara online, dan sekarang sudah bisa pre-order lewat Gramedia.com. Jadi buku fisiknya belum ada sebenarnya teman-teman, karena mungkin beredarnya sekitar 6 Juli kalau saya melihat di situ. Kemudian sehari-hari saya mengelola syariahsaham.com, kemudian juga saya sehari-hari profesinya sebagai guru ya, guru bahasa Arab di Mantiga Cianjur. Mantiga Cianjur ini terletak sekitar 30-an kilometer lagi ke Samudra Hindia ya, kalau tidak salah, ke pantai selatan. Jadi kita dengan Yogyakarta itu berdekatan gitu, sama-sama menghadap samudra gitu ya. Jadi terima kasih sudah memberikan kesempatan di siang ini. Yang paling penting adalah teman-teman itu saja akun Instagramnya gitu ya, Mang Amsi dan Syariah Saham. Itu kita bisa berdiskusi di sana. Kemudian selanjutnya yang sebelum masuk ke materi utama tentang saham syariah, yang ingin saya jelaskan adalah 3 hal utama dalam perencanaan keuangan kita, baik secara individual maupun secara keluarga ataupun secara komunitas atau secara organisasi ya, kalau dalam jangka panjangnya gitu. Nah, kita bisa menyaksikan bahwa yang paling penting kita itu memiliki 3 hal ya. Yang pertama adalah simpanan, di mana simpanan itu sifatnya likuiditas, dibutuhkan kapan saja untuk dana darurat dan dibutuhkan saat ini. Kemudian juga ada proteksi atau asuransi yang sifatnya untuk mengantisipasi risiko yang muncul gitu ya. Kalau kita masih muda, ada keturunan yang ditinggalkan. Kalau kita terlalu tua usianya, ada orang yang akan mengurus kita. Nah, di situ pentingnya asuransi. Kemudian baru yang terakhir adalah investasi untuk menumbuhkan aset kita di masa depan. Artinya kita harus memiliki 3 alokasi ini setiap bulannya. Kalau saya sendiri sejak tahun 2007 kita sudah, kalau saya sendiri karena saya juga seorang katakanlah ASN, tentunya sudah ada asuransi dan investasi untuk masa tua lewat Taspen dan Askes atau sekarang BPJS. Tapi saya tidak tergantung dari itu saja. Saya juga mempunyai, tadi juga ada yang mengirim lewat pos, ada klaim asuransi atau ada premi asuransi yang harus saya bayar tiap bulan untuk melindungi keluarga saya. Jadi saya membackup juga asuransi lain selain dari BPJS dan Taspen begitu ya. Karena apa? Karena saya berpikir bahwa itu dibutuhkan ketika ada risiko. Kemudian simpanan pun kita punya. Simpanan itu minimal 6 kali penghasilan pokok kita tiap bulan. Karena itu akan dibutuhkan ketika masa-masa krisis seperti sekarang. Dan terakhir adalah investasi. Investasi itu tujuannya untuk menumbuhkan aset kita di masa depan supaya nilainya bisa melawan inflasi. Namun di Indonesia ini realitasnya kita literasi keuangan terutama yang syariah itu sangat rendah, masih di bawah bahkan 0,1%. Artinya dari 250-an juta penduduk Indonesia itu masih sekitar 70-an ribu data terakhir, atau mungkin sekarang udah mulai meningkat dari data ini sekitar 0,02 atau 0,3 ya, sedikitnya seperti itu. Tapi secara itu kan masih ada 99, berapa tuh 97% gitu yang belum melek tentang pasar modal syariah, terutama ini yang bicara tentang pasar modal syariah ya. Kemudian mengapa perlu investasi? Karena kita bisa melihat data di buku saya, sebenarnya ada update terbaru ya, data BPS-nya per tahun 2019 itu sekitar 5%-an atau 4 sekian persen lah inflasi itu. Jadi kita bisa melihat bahwa dari tahun 2006 sampai sekarang ya kita bisa kisaran rata-ratanya ada mungkin sekitar 3 atau 4%-an ya.
tapi kadang fluktuatif juga bisa di atas 5%. Nah, inflasi ini yang tidak bisa kita hindari karena itu nyata meskipun nggak kelihatan. Kalau teman-teman nanti ingin merasakan adanya inflasi, kalau saya sih merasakannya ketika dengan menakar harga emas. Dulu ketika nikah saya pakai emas kawin gitu, mahar itu katakanlah berapa puluh gram gitu ya. Misalnya 1 gramnya itu 100.000 rupiah per gramnya. Sekarang kan udah hampir 1 juta. Saya menikah tahun 2006 misalnya. Berarti sudah 14 tahun yang lalu itu harga emas masih 100.000 per gram. Sekarang sudah 1 juta, hampir 900-an ribu lah per gram. Artinya sudah 9 kali lipat. Dan harga bahan pokok biasa juga ikut meningkat. Premium bensin juga sama. Bensin premium dulu mungkin sekitar 1.000-an atau berapa, bahkan pernah 500-an. Sekarang kan udah 6.000 lebih. Nah itu juga salah satu bukti adanya inflasi ya. Kemudian investasi itu apa artinya? Jadi investasi itu lebih ke membeli efek, atau kalau secara umum investasi itu ya tadi menunda keinginan sekarang untuk dikelola supaya mendapatkan hasil di kemudian hari. Itu secara teoretisnya ya. Kemudian kalau di pasar modal ya dengan cara tentunya membeli efek atau surat berharga untuk memperoleh keuntungan berupa selisih harga atau capital gain dan juga bagi hasil atau dividen. Nah, investasi saham ini kita bisa lihat bahwa asetnya bentuknya saham, kemudian keuntungannya bisa capital gain dan juga dividen. Nah, kalau ada yang bertanya kapan mulai investasi, ini saya sering mengungkapkan bahwa kalau investasi itu bukan nanyanya kapan ya, tapi lakukan saja. Karena yang terbaiknya sih kemarin gitu ya, sebelum hari ini. Tapi karena nggak mungkin kembali ke kemarin, maka minimal sesegera mungkin. Kenapa? Karena ini ada asumsi investasi yang bisa kita buktikan dengan simulasi bahwa kalau kita memulai lebih dulu, itu nilai hasilnya akan lebih banyak. Bahkan saya punya ilustrasi, di buku saya juga menulis ilustrasi itu. Kalau kita menabung di 10 tahun pertama, kemudian tidak menabung lagi setelah itu, ternyata masih mengungguli ketika ada orang yang telat 10 tahun kemudian baru memulai. Nah, dalam jangka waktu yang sama, hasilnya tetap unggul yang 10 tahun pertama lebih duluan memulai. Jadi teman-teman mahasiswa, teman-teman yang baru fresh graduate atau juga mungkin baru mendapatkan gaji, mungkin dari sekarang harus sudah mulai menyisihkan untuk investasi minimal 5% per bulan dari gaji atau dari penghasilan, ataupun adik-adik mahasiswa pun bisa dari misalnya uang orang tua bisa menyisihkan sebagiannya buat nyicil reksadana atau saham yang terjangkau. Instrumen investasi itu banyak sebenarnya teman-teman, tapi yang populer ya di kita ada yang disebut investasi itu misalnya deposito. Meskipun saya mengeluarkan deposito dari instrumen investasi karena tidak bisa melawan laju inflasi. Katakanlah kalau inflasi 5%-an, deposito 4% kan uang kita bukannya tambah tumbuh tapi tambah kambuh begitu ya. Kambuhnya maksudnya nggak cukup bisa membeli barang gitu ya, karena nilainya sudah tinggi sementara uangnya terus menyusut. Yang kedua properti juga dalam jangka panjang nilainya menggiurkan ya, bisa tumbuh terus, tapi masalahnya properti itu likuiditasnya susah. Saya punya properti misalnya dari 2016-an saya sudah pasang nilai jual, itu bahkan sudah ada yang mau 90% beli, ternyata juga nggak jadi. Kenapa? Karena ada suatu hal lain misalnya jadi nggak jadi. Nah itu properti, dan properti ini nggak bisa dicicil jualnya. Nah makanya kalau teman-teman punya properti, saya punya rumus dari guru saya Pak Budi bahwa kalau misalnya ada yang menaksir properti kita, nilai kontrakan per tahunnya berapa dikali 20 tahun itu sudah cuan gitu, sudah untung. Contohnya gini, kita punya kontrakan nih 1 bulannya 1 juta katakanlah seperti itu. Kemudian berarti 1 tahun 12 juta. Maka nilai wajar properti itu adalah 240 juta minimal, atau kalau pingin maksimalnya dikali 30 tahun. Berarti atau dikali 50 tahun bahkan, tapi kalau 50 tahun jarang lah, 30 tahun. Berarti kalau 30 tahun dikali 12 juta sekitar 360 juta. Artinya ketika kita punya kontrakan yang nilainya 1 juta per bulan, maka ketika dapat 360 juta itu sudah layak dijual. Kalau ada yang nawar 400 juta itu bonus. Nah itu juga ada acuannya. Jadi kenapa ilustrasinya begini, kalau kita punya properti kemudian didiamkan 30 tahun, kita juga kan belum tentu masih hidup 30 tahun yang akan datang. Artinya ketika kita sudah dapat nilai 30 tahun yang akan datang dari hasil cicilan kosannya, kenapa tidak lepas kalau hari ini bisa mendapatkan itu? Kalau saya seperti itu. Makanya kalau sekarang saya nggak jual mahal kalau properti, apalagi di masa COVID kayak gini. Kalau ada yang naksir, dihitung udah lebih dari 24 atau
240 atau dikali 360-nya sudah lebih dari nilai kontrakan per bulan, ya udah saya lepas ya. Kemudian emas juga instrumen investasi. Tapi emas kendalanya di penyimpanan, kalau sudah mulai besar, mulai banyak, sudah kiloan emas ya. Kalau masih gram mungkin masih bisa disimpan di saku atau di laci ya. Tapi kalau sudah 5 kilo kan nggak muat di laci, harus pakai safe deposit box atau harus pesan juga tempat penyimpanan yang lebih aman. Kemudian yang mungkin kita bisa lakukan oleh mahasiswa adalah mutual fund dan stock market ya. Reksadana yang bisa dimulai dengan 10.000 dengan manajer investasi yang kita percaya dan kita tidak usah dipusingkan dengan pemilihan portofolionya, dan juga saham. Saham ini sebenarnya lebih murah. Kenapa? Karena bisa dimulai dengan 5.000 kalau sahamnya gocapan gitu ya, dan tidak bergerak misalnya. Tapi setidaknya itulah. Jadi kalau ditanya instrumen investasi apa yang paling murah di antara yang saya jelaskan, pastinya saham gitu ya. Karena saham bisa dimulai dengan 5.000-an. Tapi kalau emas nggak mungkin ada yang 5.000-an, kecuali yang pakai pecahan 0,00 sekian gram dan itu dicicil misalnya, boleh-boleh saja. Tapi kalau yang bentuknya beneran 5.000-an ya tadi saham. Reksadana pun minimal 10.000 setahu saya. Kalau deposito nggak ada yang puluhan ribu, minimal 1 juta atau 500 ribu. Properti apalagi kayaknya nggak ada properti yang nilainya cuma puluhan ribu gitu ya. Per meternya sudah jarang sekali, kecuali di kampung banget. Nah, yang paling penting bagi teman-teman adalah bukan apa instrumennya, tapi profil risiko kita apa gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Kalau kita defensif, artinya tidak mau kehilangan uang dalam jumlah banyak di waktu tertentu, maka kita tidak boleh banyak menaruh di saham gitu ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya kita sedikit moderat, mungkin bisa setengahnya di saham. Tapi kalau kita agresif, itu bebas-bebas aja, 70%-nya di saham. Saya kemarin cerita di seminar nasional yang digagas oleh KNEKS, saya berani mengatakan bahwa saya investor super agresif. Kenapa? Karena di data KASE yang ada, saya 89% itu saham langsung. Dan ada sekitar 3 atau 4% di reksadana saham. Artinya sudah lebih dari 90% aset saya itu adalah bentuknya ekuitas. Bentuknya paling risikonya tinggi ya, seperti itu. Saya juga belajar banyak tentang perencanaan keuangan atau kemakmuran ala Nabi Yusuf yang sering digaungkan oleh Pak Budi Hikmat. Ya, jadi perencanaan ini adalah tadi, jadi kita harus melakukan berkala, bertahap gitu ya, dan juga nanti pada akhirnya transfer ke generasi setelah kita. Jadi ada growth, protection, distribution. Jadi bagaimana caranya kita menumbuhkan aset, kemudian memproteksinya dalam bentuk katakanlah nyimpen di sukuk, kemudian akhirnya distribusi jadi gaji bulanan di akhir tua, di masa tua kita. Nah, kalau kita bicara tentang pasar modal, maka yang harus diperhatikan itu adalah pricing the value. Jadi menakar nilai wajar, bukan menilai harga. Gitu. Bukan melihat harga sahamnya, tapi melihat nilai perusahaannya. Itu yang harus kita terus pelajari, gitu. Karena di situ kita bisa mendapatkan efek yang menarik untuk efek saham atau instrumen investasi yang menarik di masa depan kita. Nah, kita masuk ke pembahasan utama kita di siang ini. Saham syariah itu kita ada 2 kata kunci ya. Pertama ada saham, yang kedua ada syariah. Kalau untuk saham saya kira semua orang juga udah banyak yang kenal ya. Saham itu ya bukti kepemilikan, kemudian sertifikat bukti yang menunjukkan hasil kepemilikan di suatu perusahaan, dan berhak mendapat misalnya bagi hasil atau dividen yang kita sebut seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang menjadikan syariahnya itu yang di bawah ini adalah kegiatan usaha dan pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, di Indonesia tipikal saham syariah itu dibagi menjadi 2 kategori atau 2 jenis ya. Yang pertama ada emiten atau perusahaan aktif, perusahaan publik ya, PP itu perusahaan publik aktif, dan perusahaan publik pasif. Nah, kalau yang aktif ini dielaborasi atau ditelaah sesuai dengan Peraturan OJK nomor 17 tahun 2015. Sementara yang pasif ini ditelaah oleh POJK nomor 35 tahun 2017. Jadi artinya gini teman-teman, di kita itu ada yang perusahaan yang dari awal sudah menyatakan dirinya sebagai emiten syariah. Seperti misalnya Bank BRI Syariah, Bank BTPN Syariah, ada asuransi jiwa abadi yang JMAS itu kodenya. Itu dari awalnya di ADRT sudah menyatakan ada dia sesuai dengan syariah, kemudian juga ada dewan pengawas syariahnya dan yang lainnya.
kelengkapan sebuah perusahaan publik syariah mereka sudah dapat, sudah ada. Di Indonesia baru 4 yang menyatakan itu. Nah, sementara di daftar efek syariah itu ada 460-an. Yang diisi itu ada 445 ya, atau 446 yang terbaru. Nah, kalau yang sisa dari 4 ini sekitar 440-an itu ditelaah menurut POJK. Di sini ada kriterianya, kriteria bagaimana sebuah saham itu dinyatakan sebagai saham syariah begitu ya. Nah, ini adalah screening awalnya. Pertama, kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, perusahaan yang misalnya melibatkan tembakau atau minuman keras, kemudian juga perbankan yang ribawi gitu, dikeluarkan dari daftar efek syariah. Nah, setelah ditelaah secara bisnis dan core bisnisnya, maka yang kedua adalah utangnya. Utang yang berbasis bunga itu dibanding total aset tidak lebih dari 45%. Artinya, utang yang memang basisnya itu bunga dari perbankan atau bunga dari misalnya membayar surat utang yang konvensional, ya obligasi konvensional. Tapi kalau misalnya utangnya itu adalah sukuk atau misalnya dari murabahah itu nggak dihitung. Jadi teman-teman jangan serta-merta misalnya ketika ada satu perusahaan utangnya 46% kok masuk syariah, emang boleh jadi 45% itu utangnya bukan utang bunga tapi utang sukuk misalnya, atau utang misalnya murabahah, itu kan nggak dihitung. Jadi yang dihitung itu adalah yang berbasis bunga. Nah, kalau ini sudah lolos juga, maka yang ketiga adalah total pendapatan non halal dibanding pendapatan total itu tidak lebih dari 10%. Di sini juga banyak yang bertanya, kenapa sih Mang yang masih ada non halalnya masih dinyatakan halal? Nah, ini juga kan prosesnya masih dalam proses edukasi dan sosialisasi. Kalau nanti masyarakatnya sudah melek banyak tentang pasar modal syariah, mungkin nanti bisa diperketat menjadi 5%. Malaysia saja tidak murni 0%, masih ada yang ditoleransi sekitar 5 atau berapa persen saya lupa. Di bursa-bursa syariah di negeri seberang juga atau di negeri tetangga juga masih belum 0% total pendapatan halalnya. Artinya semua masih berproses untuk benar-benar menseleksi saham-saham yang murni syariah. Jadi sekarang itu konsepnya adalah bagaimana masyarakat bisa kenal dulu. Setelah kenal baru nanti diperketat. Gitu lah. Jadi kan kalau prinsip dakwah itu ada yang namanya at-tadrij fit tashri' ya, tadarruj fit tashri', gradual dalam memberikan hukum syariat gitu. Ini mungkin terlepas boleh sepakat atau tidak ya, tapi dalam sebuah fiqh dakwah atau metodologi dakwah itu kadang kita tidak bisa saklek langsung gitu ya. Bahkan jangankan yang sifatnya fiqhiyah seperti ini ya, sifatnya religius atau sifatnya yang lebih besar, misalnya pilihan agama pun kan di Al-Quran sangat populer lah, la ikraha fiddin, masuk agama itu nggak usah dipaksa-paksa gitu kan, terserah maunya aja gimana. Kenapa? Karena sudah jelas mana yang benar yang salah, nanti tinggal orang aja yang milih seperti itu. Oke, ini juga sudah dijelaskan tadi ya bahwa bisnisnya itu tidak boleh perjudian, kemudian jasa ribawi, kemudian yang mengandung gharar atau judi ya seperti gambling online atau apalah. Kemudian juga ada mendistribusi, memproduksi, memperdagangkan barang atau jasa haram, merusak moral serta bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, setelah tadi melakukan screening tadi, maka munculnya menjadi daftar efek syariah. Daftar efek syariah ini kenapa diperlukan? Karena itu menjadi salah satu acuan bagi para penggunanya. Penggunanya itu siapa aja? Misalnya bursa efek itu fungsinya, daftar efek itu untuk penyusunan Jakarta Islamic Index atau SIC ya, Indeks Saham Syariah Indonesia. Kemudian juga untuk manajer investasi di reksadana syariah juga memerlukan. Jadi dia memilih portofolio yang kira-kira masuk DES itu apa aja. Kemudian juga ada asuransi syariah, dapen syariah, dan investor seperti kita yang memang hanya memilih saham-saham syariah. Kemudian juga DES ini diterbitkan oleh OJK. Yang pertama ada yang DES periodik, artinya setiap bulan Juni dan Desember itu daftar efek itu berubah sesuaikan dengan penilaian terbaru. Kecuali tahun sekarang karena ada COVID-19 maka diundur sampai Agustus ya. Biasanya bulan Juni sudah ada nih hari ini. Tapi karena ada wabah jadi nanti efektifnya 1 Agustus. Kemudian juga ada DES insidentil. Kalau DES insidentil ini DES yang misalnya ketika ada
saham-saham IPO yang baru, maka dinyatakan oleh OJK sebagai efek syariah, maka ditambahkan ke DES yang sudah lama. Nah, yang menerbitkan DES ini pertama OJK, yang kedua adalah pihak penerbit DES yang mendapatkan persetujuan dari OJK. Nah, sebelum munculnya DES ini dibahas dulu di rapat pleno bersama DSN atau Dewan Syariah Nasional MUI. Kita juga mengenal indeks saham syariah, ada Islamic Index JI ya, yang ini paling tua tahun 2000-an, sekitar 20 tahun yang lalu. Cara menyaringnya dari isi, kemudian dipilih 60 yang terbesar kapitalisasinya, kemudian dipilih 30 yang paling liquid dalam periode 6 bulan terakhir. Ada juga isi. Kalau isi itu lebih umum, lebih banyak karena diambil dari AHSG. Semuanya yang penting disaring berdasarkan 3 kriteria tadi yang saya jelaskan dari di awal ya, tentang 3 kriteria dari mulai core bisnis, total hutang ribawi, dan total pendapatan haram atau non halal. Terbaru ini ada JI 70 2018 liquid, jadi diambil dari semua yang ada di isi, dipilih 150 yang terbesar kapitalisasinya, dan dipilih lagi disaring menjadi 70 yang paling liquid. Jadi selalu kalau dalam perhitungan indeks itu saya melihat pertama adalah stock universe-nya mana, atau watchlist-nya atau daftar yang dicermatinya misalnya dari mana, kemudian diambil dari sisi kapitalisasi. Atau teman-teman kalau bingung dengan istilah kapitalisasi, itu adalah jumlah saham dikali harga terbaru gitu ya. Misalnya Telkom harganya 3.000, jumlah saham beredarnya misalnya katakanlah 1 miliar, berarti 3 triliun kapitalisasinya, seperti itu. Nah, di ranking 150 ini di ranking, kemudian dari 150 itu dipilih dengan likuiditas yang tinggi. Nah, likuiditas itu nilai transaksi harian, misalnya kita ambil yang di atas 2 miliar per hari, kan itu bisa lebih sedikit screeningnya ya. Nah, ini yang perlu ditegaskan ya. Jadi teman-teman kalau ada yang nanya, memang boleh nih investasi di saham syariah, cukup perlihatkan ini saja, Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011. Pertama, di situ dijelaskan bahwa jual beli saham itu menggunakan akad jual beli ya, by al-musawamah atau mekanisme tawar menawar secara berkelanjutan. Yang kedua, transaksi saham dianggap sesuai syariah apabila satu, objeknya hanya saham syariah, terlepas itu saham siapa, yang penting sudah dinyatakan syariah. Yang kedua, tidak melakukan transaksi yang dilarang, misalnya menggunakan utang dari sekuritas. Kalau teman-teman daftar di sekuritas kan mendapat fasilitas, kalau yang non syariah itu sampai 3 kali pinjaman modal. Kalau punya modal 10 juta bisa belanja sampai 30 juta, tapi yang 20-nya itu pinjaman. Kalau dipakai nanti ada bunga hariannya berapa. Nah, itu tidak boleh. Maka yang syariah ini dikunci hanya bisa belanja dengan duit kas yang ada. Kalau punya 10 juta cuma bisa 10 juta aja. Kemudian yang ketiga, ini yang sering ditanyakan juga, boleh nggak beli sekarang pagi jual sore? Ini alasannya, ini dasarnya. Saham yang sudah dibeli boleh ditransaksikan kembali meskipun settlement baru dilaksanakan pada T+2 sesuai prinsip Qabdul Hukmi. Jadi kalau kita sudah dinyatakan match oleh bursa atau oleh JATS ya, Jakarta Automated Trading System, misalnya kata beli saham BRIS ya, BRI Syariah di harga katakanlah 280 di jam 9.15, kemudian jam 9.20 itu match, dapat misalnya 1.000 lembar gitu ya, atau 10 lot. Teman-teman kalau beli saham kan satuannya lot, satu lotnya 100 lembar. Nah, ketika dibeli 1.000 lembar ternyata match gitu, maka setelah match itu sebenarnya itu sahamnya sudah milik kita, meskipun secara administratif baru 2 hari lagi sampai ke kita. Padahal sebenarnya di trading statement itu di setiap sore ada penjelasannya, ada kirimannya bahwa saham tersebut sudah milik kita. Jadi artinya dengan ada dulu itu 2 hari itu karena offline ya, kalau sekarang kan sudah online sebenarnya. Jadi boleh-boleh saja one day trade ya, misalnya dari jual jam 9 beli jam 9.15, jual 9.30 itu bisa. Jadi tidak ragu lagi ya teman-teman. Nah, di sini kalau mau jadi investor syariah, caranya mudah, datangi perusahaan efek, buka rekeningnya bisa online, bisa oleh broker. Sekarang sudah banyak apps broker yang bisa dimulai dari tangan ya, dari HP begitu, tidak perlu datang ke perusahaannya. Ketika dulu saya memulai investasi itu harus selalu datang atau minimal pakai pos. Saya dulu bahkan ikut perusahaan efek yang di Jakarta, yang kantornya baru saya tahu 7 tahun kemudian teman-teman. Jadi selama ini cuma via pos aja.
Dan dulu minimal belinya bukan 100 lembar. Kalau sekarang minimal beli satu lot 100 lembar. Kalau dulu satu lot 500 lembar, harga Unilever waktu itu masih 10 ribuan atau 9 ribuan minimal belinya, itu harus harus 5 lot. Jadi minimal belinya harus 4 juta gitu ya, 4 juta setengah. Terus kemudian minimal depositnya dulu itu minimal 50, minimal juga kalau nego bisa 25 juta teman-teman. Kalau sekarang ada yang 0 rupiah atau 100 ribu kalau lewat sekolah pasar modal online kan, atau sekolah pasar modal syariah itu bisa 100 ribu bisa jadi investor saham. Makanya dulu itu ada peribahasa, kalau yang sudah bisa investasi saham berarti orang kaya. Padahal kalau sekarang mah ya biasa-biasa aja, semua juga bisa jadi investor saham. Ini juga sebuah terobosan di negara kita, sebuah inovasi yang hanya ada di negara kita, ada sistem online trading syariah. Artinya setiap orang itu bisa menggunakan SOTS supaya terjaga dari transaksi yang dilarang. Nah, kalau yang sudah jadi investor sebelumnya itu bisa mengisi formulir tambahan khusus untuk rekening dana syariah atau rekening efek syariah. Kalau yang masih baru langsung aja buka yang di SOTS-nya. Apa yang dijaga oleh SOTS? Pertama, margin trading pasti dilarang. Artinya kalau pakai utang misalnya 10 juta kemudian belanja 10 juta 100 rupiah misalnya, itu udah pasti ditolak. Kemudian short selling ini beda dengan short term trading yang saya bahas tadi ya. Kalau short term trading kan beli pagi jual sore. Kalau short selling itu jual dulu baru beli, aneh kan? Saya juga nggak bisa itu. Jadi nggak punya barang pinjam barang dulu pakai uang utangan. Kemudian juga cashnya, transaksinya berdasarkan cash saja, tidak bisa menggunakan utang ya. Kemudian portofolio saham biasanya dipisah, yang syariah dan yang reguler, karena yang kalau nanti dikeluarkan dari syariah akan otomatis pindah ke reguler. Kemudian juga hanya berisi saham syariah, running trade-nya ya. Dan yang terakhir, kita dilarang untuk transaksi saham yang non syariah. Silahkan aja cek kalau teman-teman punya SOTS, sistem online trading syariah, coba beli BWRI misalnya, pasti itu akan ditolak. Per bulan kemarin, Maret ya, atau April, kita ada 16 anggota bursa yang sudah menyediakan SOTS. Bisa dibaca di sini. Nah, kemudian kalau bicara pandemi, sekarang ini ada sektor-sektor yang terkena sangat dahsyat seperti tourism dan hiburan ya, dan wisata. Kemudian juga ada maritim dan penerbangan, kelautan dan penerbangan, transportasi laut dan udara. Kemudian juga otomotif, kemudian konstruksi dan real estate, karena pembangunan otomatis juga berhenti dulu ya. Kemudian juga pakaian, karena melibatkan banyak orang pasti dibatasi. Juga layanan keuangan, ada kemungkinan kredit macet atau relaksasi restrukturisasi keuangan dari berbagai perusahaan. Kemudian juga pendidikan. Nah, saya kan kebetulan bergerak di bidang pendidikan. Kita udah 3 bulan juga tidak ngajar di sekolah, kita belajarnya online ya. Dan itu juga mungkin mengurangi, kalau mungkin misalnya mohon maaf kalau bagi yang guru honor itu kan pendapatannya berkurang ketika misalnya sekolahnya tutup ya, atau juga tukang kantin di sekolah juga tutup karena nggak ada yang beli, anak-anaknya libur. Kemudian ada yang netral seperti gas dan minyak, karena ini dipengaruhi oleh sentimen perang dagang dan yang lainnya, biasanya itu sangat fluktuatif. Ada yang mulai hijau, misalnya agriculture, itu pertanian. Kenapa? Karena orang sekarang lebih butuh makanan, maka banyak yang menanam padi dan yang lainnya, dan harga beras pun sekarang mulai naik dari tingkat dunia ya. Kemudian e-commerce itu layanan bisnis online atau belanja online ya. Makanya sekarang banyak yang mulai beralih ke gerai online atau namanya disebutnya e-commerce ya, seperti Bukalapak, Tokopedia dan yang lainnya. Kemudian juga ada ICT, ini juga diuntungkan, seperti kita hari ini pakai Google Meet, itu pasti membutuhkan layanan telekomunikasi dan IT, dan itu akan berimbas kepada perusahaan-perusahaan yang jualan data ya, atau jualan paket-paket untuk akses internet misalnya. Kemudian yang paling signifikan berpengaruh secara positif adalah layanan kesehatan tentunya, kemudian juga makanan dan retail, dan terakhir adalah layanan medis atau rumah sakit. Jadi dari kiri ke kanan itu menunjukkan sektor yang paling terimbas negatif dengan yang paling diuntungkan secara positif. Ini buku kita, buku saya yang baru rilis bulan Ramadan, dan
baru bisa pre-order lewat online hari kemarin di Gramedianya. Silakan nanti cek di teman-teman di gramedia.com. Alhamdulillah dengan mengetikkan kata kunci saham saja itu sudah muncul buku yang ini ya. Saya nyebutnya buku Sari Kelapa, singkatan saham syariah kelas pemula ya. Jadi teman-teman, apa yang saya sampaikan, sering saya sampaikan di berbagai forum, di berbagai kesempatan, itu saya coba rangkum di buku ini supaya kebermanfaatannya lebih luas di halayak gitu ya. Meskipun tanpa ada acara event-event misalnya yang melibatkan saya, ketika teman-teman punya bacaan atau referensi tentang saham syariah, teman-teman bisa bertemu dengan saya di buku itu, berdialog dan berdiskusinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ISP Yogya. Mari kita berdiskusi tentang saham syariah ini, dari mulai regulasi sampai potensi keuntungannya belum saya bahas tadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Amsi atas penjelasannya yang mungkin sudah sangat jelas dijelaskan Mang Amsi dari awal mula kenapa kita harus nabung saham, terus ada namanya tadi perencanaan ala Nabi Yusuf, sampai ke penegasan biasanya yang dikhawatirkan trader itu gini, bolehkah kita beli pagi jual sore. Nah itu akhirnya sudah dijelaskan juga oleh Mang Amsi sendiri bahwa telah dijelaskan di DSN MUI nomor 80 yang mengatakan walaupun transaksi saham itu T+2 tapi tetap diperbolehkan kita menjual pagi dan membeli pagi dan menjualnya sore. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Monggo untuk teman-teman yang ingin menanyakan bisa langsung ditanyakan via chat di samping agar saya sampaikan ke Mang Amsi. Boleh. Sudah ada yang bertanya, Mang? Boleh, silakan. Ini dari Putu Giri Artakusuma. Jadi pertanyaannya ada, mohon dapat dibahas kriteria dalam pemilihan saham berdasarkan konsep value investing. Tentunya setelah emiten yang dipilih telah memenuhi syarat saham syariah, dan mohon dapat dijelaskan cara menghitung harga wajar dari suatu saham. Ya, di sini pertanyaan dari Mas Putu ini menanyakan tentang bagaimana cara memilih saham berdasarkan value investing. Yang kita tahu value investing ini adalah sangat populer bagi investor jangka panjang ya, seperti Warren Buffett. Silakan monggo dijelaskan. Oke, terima kasih Mas Putu dan Mas Anggito ya. Jadi kalau kita bicara value investing, sebenarnya kan kita bicara menakar nilai wajar sebuah perusahaan, dan itu lebih bicara tentang nilai intrinsik ya, nilai intrinsik perusahaan. Kalau saya sih lebih memilihnya begini, jadi kita lihat historis dari perusahaan tersebut ya. Jadi apakah dalam jangka panjang di masa lalu perusahaan tersebut tetap eksis, tetap menghasilkan laba, dan ada pertumbuhan dari penjualannya. Jadi yang paling penting untuk investor adalah bagaimana perusahaan tersebut terus bisa menumbuhkan kinerjanya dalam setiap tahun. Kemudian harganya masih di bawah nilai wajar gitu. Nah, untuk kriterianya tadi sudah saya sebutkan, misalnya pertumbuhan penjualannya konsisten, setiap tahun terus tumbuh, kemudian laba bersihnya juga terus tumbuh, utangnya masih terjaga, untuk ekspansi dia tetap bisa tidak terlalu ekspansif dalam mengambil hutang gitu, karena dia juga berpikir ketahanan perusahaannya seperti apa. Nah, kalau untuk cara menghitung nilai wajarnya sebenarnya ada beberapa formula ya, mungkin yang populer ada Graham formula gitu, kemudian ada juga misalnya discounted cash flow yang mungkin teman-teman bisa baca teorinya di Google banyak ya. Kalau mau beli buku yang buku tebal itu yang di Intelligent Investor, dan saya pun belum pernah baca tuntas buku itu karena nggak sempet ya gitu. Nah, kalau saya nih sekarang itu pada akhirnya bersifatnya pragmatis dan empirik, maksudnya mengambil cara simpel dan juga sudah terbukti. Misalnya kalau teman-teman mau beli saham yang value investing misalnya, maka yang paling mudah itu cara menghitungnya
menggunakan misalnya nilai buku. Paling mudah sekali. Misalnya nilai buku itu kan aset dikurangi utang dibagi yang akhirnya jadi ekuitas kan. Dibagi jumlah saham beredar. Itulah namanya book value. Nah, ketika ada sebuah perusahaan yang katakanlah book value-nya 1000, sementara harga sekarangnya misalnya 500, maka itu udah diskon 50% kan. Diskon dari harga nilai wajarnya 50%. Tapi nanti potensial upside-nya atau potensial kenaikannya justru 100%. Karena dari 500 ke 1000 itu kan 100%. Nah, itu tugas kita sebagai investor adalah pertama menghitung nilai wajarnya berapa, kedua bandingkan dengan harga yang sekarang. Nah, cara mudahnya gunakan price to book value atau PBV ya. Price to book value itu kan kalau di bawah 1 berarti masih di bawah nilai wajar, nilai buku maksud saya. Kalau di atas 1 itu sudah di atas nilai buku. Meskipun kalau ada yang di atas 1 itu juga saham bagus. Kenapa? Karena orang berani menilai mahal. Kenapa? Karena kinerjanya juga bagus. Contoh misalnya kalau teman-teman mau cek saham-saham makanan minuman tuh jarang atau mungkin belum ada yang di bawah 1 PBV-nya. Kalaupun ada itu kemungkinan nggak liquid gitu, susah beli, susah jual. Coba cek aja Unilever, Kalbe Farma, Indofood, ICBP. Saya kira itu di atas 1 PBV-nya, bahkan bisa 5, bisa 4. Artinya orang bisa menghargai perusahaan tersebut dengan nilai buku, dengan berapa kali nilai buku, karena sangat optimis dengan kinerjanya. Apalagi sektor yang paling yang paling sedikit terimbas negatif oleh COVID-19 ya sektor makanan misalnya. Dan kemarin kita bisa buktikan sampai akhir Mei itu ketika yang lain minusnya year to date sudah di atas 30%, consumer goods malah di bawah 10%, waktu itu masih 8,9%. Itu membuktikan bahwa sektor makanan itu sektor yang tahan krisis. Meskipun misalnya pertumbuhannya nggak fantastis. Kalau ingin fantastis pertumbuhan, cari saham-saham yang cyclical, misalnya saham-saham komoditas. Kalau masuk di timing yang tepat, kita bisa mendapatkan saham yang multi-bagger, artinya berlipat ganda, berlipat-lipat harganya. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan oleh teman-teman adalah kalau kita sudah menghitung nilai wajar, jangan terlena dengan value itu. Karena boleh jadi value-nya menjadi jebakan supaya kita beli saham itu tapi nggak naik-naik gitu. Kenapa? Maka di sini juga penting kita melihat pergerakan harga sahamnya, apakah diminati atau tidak oleh fund manager gitu misalnya, atau oleh big fund ya. Karena kita kadang terjebak di saham yang secara valuasi menarik tapi harganya nggak gerak-gerak, akhirnya uang kita kan di situ lama dan susah keluar karena nggak liquid misalnya. Kecuali kalau diniatkan buat nabung ya itu nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya buat setahun 2 tahun ya mungkin itu nggak cocok. Kemudian juga teman-teman perlu memperhatikan bahwa saham itu tidak harus misalnya jangka panjang gitu ya. Pokoknya memang saham mau nanam saham 5-10 tahun. Tapi pakailah acuannya. Misalnya kalau biasanya saham ini itu akan turun ketika sudah tembus katakanlah 30% di atas nilai wajarnya. Setelah itu misalnya turun. Nah itu juga kita harus pelajari masing-masing karakter dari perusahaannya. Jadi saya kira jangan terlalu berpikir bahwa emang pokoknya saya simpan aja 10 tahun ya, nanti dilihat udah naik, belum tentu juga gitu. Kalau misalnya kita sudah punya keuntungan, lebih baik direalisasikan saja. Oh padi pun yang kita tanam, saya kebetulan rumah di depannya sawah ya. Jadi padi saja itu ada siklusnya 3 bulan. 10 hari 100 hari ya. 100 hari itu siklus panennya padi gitu. Jadi setelah itu kita nanam lagi. Jadi kalau tadi FIV jurusan pertanian ya, nah, juga kita terapkan itu siklus tanam sampai panen itu di saham juga bisa. Misalnya beli ketika sedang turun karena fundamentalnya bagus, saya nggak ragu misalnya saham ABCD ini bagus. Sehingga timingnya ini lagi turun nih, saya cicil aja deh. Gitu. Saya pernah nulis ebook di akhir Maret itu kan ebook tentang gratis ya, free teman-teman. Saya share juga di grup di website syariahsaham.com di halaman awalnya ada free ebook gitu. Itu kan saya membandingkan kejadian 2008 dengan kejadian Maret 2020.
Nah di situ saya sudah mulai nyicil waktu itu saham-saham yang sudah jatuh banget dan orang juga sudah mulai panik jual. Saya tampung, Kalbe Farma saya tampung, S Hardware saya tampung, PK saya tampung gitu. Nah ketika orang lain mulai rebound saya jual. Saya sudah untung sebagian, ada yang 30%, 20%. Karena bagi saya di masa krisis seperti ini untung 30% itu udah anugerah sekali gitu ya. Apalagi dalam waktu yang cuma 1-2 minggu. Dan setelah itu kita selesai, gak usah transaksi lagi. Kalau sekarang santai ya santai aja, kalau nyangkut ya dinikmati saja seperti itu, karena kita nunggu lagi nanti siklus berikutnya. Itu Mas. Baik, terima kasih Mang Amsi. Sangat jelas ya bagaimana kita cara menilai harga wajar sampai bagaimana untuk bisa melihat apakah saham itu layak dipertahankan apa enggak gitu ya. Terima kasih Mang Amsi. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Mas Hanapi Ridoni. Ya. Saya mau nanya, penghasilan non halal maksimal 10% itu dimasukkan kemana? Apakah digunakan dalam operasional perusahaan atau bagaimana? Itu Mas pertanyaan dari Mas Hanafi. Oke, terima kasih Mas Hanafi. Jadi yang dimaksud penghasilan non halal itu setahu saya itu dalam kriteria ya, dalam kriteria. Jadi misalnya gini, saya ambil contoh aja konkretnya, misalnya saham hotel misalnya ABCD ya. Nah di hotel tersebut kan ada pendapatan, misalnya pendapatannya itu bukan dari minumannya, bukan dari yang halal, misalnya ada minuman kerasnya gitu. Nah kemudian ditakar, dihitung gitu. Nah minuman penghasilan dari makanan dan minuman halalnya itu ada berapa persen. Kalau lebih dari 10%, maka itu dinyatakan tidak, saham perusahaan tersebut dinyatakan tidak syariah. Begitu. Jadi kita tidak bicara bagaimana perusahaan tersebut mengelola penghasilan non halalnya, enggak. Kita sebagai investor cukup tahu bahwa perusahaan ini penghasilan non halalnya berapa persen. Tapi itu pun sebenarnya kita sebagai retail ya seperti saya itu nggak tahu juga detailnya seperti apa. Yang tahu adalah penilai OJK dan Dewan Syariah Nasional. Kenapa? Karena ketika Dewan Syariah Nasional dan OJK itu menentukan daftar efek syariah, selain mengacu kepada laporan keuangan, jadi begini teman-teman, yang edisi Juni itu mengacu kepada laporan akhir tahun sebelumnya, yang edisi Desember itu mengacu kepada laporan semesteran tengah tahun berjalan. Nah, tapi ada saat itu saya bisa mengakses. Saya kan kebetulan tukang entry ya teman-teman, mungkin teman-teman udah paham saya. Saya tukang entry laporan. Hari ini pun saya juga mau entry laporan Q1. Sebagian sudah ada yang datang, sudah ada yang rilis. Seperti Jasa Marga dan teman-temannya. Nah, di rilisan laporan keuangan itu kita udah tahu penghasilannya berapa, kemudian juga rasio utangnya berapa, tapi masalahnya yang ada satu yang tidak saya bisa akses sebagai investor retail. Itulah yang disebut sebagai angket. Ada kuesioner yang diberikan oleh tim penilai yang harus diisi oleh emiten. Nah ini yang saya pun belum punya akses. Di Indonesia itu kita belum punya akses untuk itu. Jadi kita cuman diberi ini hasil akhirnya. Hasil akhir screening kita adalah ada 400 sekian emiten yang dinyatakan daftar efek syariah. Jadi sekali lagi kalau misalnya bertanya apakah itu digunakan dalam operasi perusahaan atau tidak, saya juga kurang paham. Tapi karena kita sebenarnya sebagai investor itu kriteria tersebut kita sudah melewatinya karena itu bukan tugas kita. Screening itu bukan tugas kita, tapi screening itu tugas penilai. Nah kalau kita ingin jadi penilai, katakanlah mungkin kita harus ikut diskusi dengan OJK dan juga DSNM. Gitulah, Mas. Oke, Mas. Baik, terima kasih Mang Amsi. Ya, kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Mas Tri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika kita berinvestasi di salah satu indeks syariah karena niatnya untuk long investment, maka didiamkan. Jika di perjalanan nanti perusahaan tersebut melakukan langkah korporasi yang membuat presentasi hutang perusahaan dari sumber ribawi menjadi bertambah dan melewati ambang batas yang ditentukan. Nah, bagaimana hukumnya atas gain yang kita dapat itu, Mang? Terima kasih. Oke, ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Jadi kalau terima kasih buat tadi Mas Tri ya. Jadi kalau kita memilih untuk long investment, pastinya kita kan memilih perusahaan yang memang dia juga hati-hati dalam berhutang. Gitu ya.
Nah, kebetulan saya juga pernah nulis dan saya juga masukkan di buku, ada daftar emiten yang selalu syariah, maksudnya selalu masuk isi sejak awal 2011. Ada seratusan kalau tidak salah itu. Konsisten masuk, artinya mereka tetap menjaga porsi utangnya supaya tetap masuk di indeks syariah. Karena ada beberapa emiten clubs, emiten big caps itu yang ingin masuk daftar isi gitu, sampai-sampai protes ke pihak bursa, kok saya nggak masuk isi gitu. Akhirnya pihak bursa yang ngomong kalau mau masuk isi kurangin dong utangnya. Jadi masuk isi itu ada bargaining tersendiri. Kenapa? Karena ketika satu emiten masuk di isi, maka dia akan menjadi incaran dari big fund atau manajer investasi. Jadi saling menguntungkan sebenarnya secara pragmatisnya. Nah, kalau di pertengahan perjalanan kita ternyata, contohnya Waskita Karya dulu kan langganan syariah, tapi udah 2 periode atau 3 periode terakhir saya lupa itu tidak ada di daftar efek syariah. Nah, apa solusinya? Kalau kita ada 2 pendapat teman-teman. Pertama, ya jual aja langsung gitu. Saya juga pernah mengalami itu kok. Nah, misalnya saya beli saham Timah saya beli tahun kemarin, kemudian di edisi yang Desembernya itu dikeluarkan dari efek syariah, saya jual aja gitu. Kenapa? Kalau saya sih orangnya nggak ribet gitu. Kalau keluar isi ya berarti dinyatakan non halal untuk periodenya, saya jual aja deh gitu. Supaya apa? Supaya kesayanya lebih tenang. Jadi saya selalu menyatakan bahwa di syariah itu bukan hanya cuan dividen kan, tapi amanah berkah ABCD-nya itu gitu. Nah, amanah berkah itu ketika bertransaksi dan ketika mengelola investasinya. Nah, kalau sekiranya itu sudah dinyatakan tidak halal, maka kita diberi toleransi sampai 10 hari untuk melepasnya. Kalau ada keuntungan dalam 10 hari tersebut, maka itu kita sedekahkan saja, infakkan. Tapi sebenarnya kalau misalnya sebelum dijual itu sudah gain, misalnya gini saya berikan ilustrasi. Bulan Desember itu ada yang baru nih, ada daftar efek baru. Nah, 30 November itu saham ABCD-nya sudah naik 20% ketika kita pegang karena masih saham syariah. Nah, ketika Desember dinyatakan non syariah, tapi kita belum jual nih. Nah, kita hitung aja dalam 10 hari ke depan dia naik lagi nggak? Yang halal itu, dianggap halal itu yang sampai 30 November gitu. Nah, kalau misalnya sampai 10 Desember itu ternyata sahamnya justru turun, berarti kita nggak masalah karena kan keuntungannya kita masih yang dulu gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya 10 hari ternyata nambah naik jadi 10%, jadi 60%, berarti yang 50%-nya itu masih halal karena masuk harga yang kemarin, tapi yang 10%-nya itu sudah tidak halal. Kalau saya seperti itu. Tapi kan itu juga kembali ke preferensi fikih. Teman-teman, kalau saya fikihnya fikih gak rigid gitu ya. Bagi saya al aslu fil asya al ibahah gitu. Asal perkara dalam muamalah itu semua boleh. Hatta yadulla dalil al tahrim, sampai ada dalil yang mengharamkan. Nah, tapi kembali ke kenyamanan teman-teman, ketenangan teman-teman. Itu yang tidak bisa saya samakan satu sama lain. Setiap orang pasti berbeda. Jadi kalau misalnya tenangnya langsung jual, silahkan. Kalau tenangnya emang dan nanti juga kayaknya masuk lagi syariah deh, ya silahkan. Tapi kan pasti ada yang permanen nggak syariah. Contoh misalnya kalau BBRI kayaknya belum masuk syariah deh sampai belum berubah core bisnisnya misalnya gitu. Jadi kalau yang ada yang sering keluar masuk mungkin ada harapan bisa masuk lagi. Tapi kalau yang dari awal, saya juga punya daftar saham selalu non isi, ada juga. Itu dominasi perbankan teman-teman pasti, dan asuransi dan juga layanan keuangan lainnya. Gitu Pak. Oh iya. Terima kasih Mang Amsi. Kita lanjut ke pertanyaan dari Mas Ahmad Japar. Ya, ada 4 pertanyaan, mungkin bisa saya bacakan. Jadi salah satunya, alasan Mang Amsi memasukkan sebagian besar uang itu ke instrumen pasar modal. Ya. Pertanyaan kedua, untuk menjadi investor syariah, bolehkah kita ini mendaftar di akun reguler tapi tidak melakukan jual beli yang tidak termasuk saham syariah? Alasan daftar di akun reguler karena sekuritasnya belum ada syariah dan juga fee di sekuritas ini paling kecil dibandingkan dengan sekuritas yang ada syariahnya mungkin. Dan yang ketiga adalah apakah Mang Amsi melakukan trading juga, dan misalkan Mang Amsi melakukan trading itu bagaimana cara memilih saham yang akan dibeli, mungkin cara metodenya ya. Metodenya apakah analisa taktikal dengan menggunakan indikator apa aja gitu ya Mas Pang, maksudnya Mas? Oke.
Itu ya pertanyaannya. Itu aja. Oke, terima kasih Mas Jafar. Saya jawab yang pertama. Alasan saya memasukkan bukan sebagian besar lagi ya, 90% lebih gitu, di pasar modal ya. Kenapa? Ya tadi saya menganggap saham itu adalah kas dan setara kas. Artinya uang tunai saya ada di saham. Kenapa? Karena bisa cair dalam 3 hari. Seperti itu. Terlepas apakah portofolionya sedang turun atau tidak, yang penting saya bisa mencairkan kapan saja. Jadi ilustrasinya sederhana, Mas Jafar dan Mas Gito. Ketika kita punya uang 1 miliar, kemudian dimasukkan ke dalam properti yang fisik, misalnya kita beli rumah senilai 1M gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan di saham properti nilainya 1M. Jadi sama-sama basicnya properti, yang satu bentuknya fisik, yang satu bentuknya efek gitu. Semuanya core-nya bisnisnya properti. Nah, dalam suatu waktu kita membutuhkan uang katakanlah 500 juta. Saya tanya balik, ketika kita punya aset senilai 1M, yang satu di properti yang sifatnya aset fisik, yang satu di properti yang sifatnya saham properti misalnya katakanlah Citra atau Sumarekon atau Bumi Serpong Damai gitu. Yang satu lagi kita punya rumah senilai 1 miliar. Ketika kita butuh uang 500 juta, mana yang paling mudah dijual dan mana yang paling mudah dicairkan? Saya yakin saham. Satu. Yang kedua, properti nggak bisa dicicil jualnya. Misalnya saya punya properti satu rumah mewah 1M misalnya gitu ya, mimpi aja dulu kan. Nah, saya nggak bisa jual pintunya aja buat nyicil aja, pintunya juga mahal nih, pintunya 50 juta dulu belinya, jualnya nggak bisa. Atau misalnya 1 meter aja dulu udah dicicil gitu jualnya, 1 meternya misalnya katakanlah 1 juta juga nggak bisa. Tapi yang di saham itu bisa gitu. Cuman misalnya 500 juta itu cuma berapa lot BSD deh, saya buang dulu deh, saya lepas dulu. Nah, bagi saya saham itu likuiditas. Jadi saya semuanya pernah dicoba, dari mulai unit link, kemudian reksadana, kemudian juga emas, kemudian properti gitu ya. Tapi yang paling saya rasakan kemudahannya ya di saham. Meskipun ya sering juga ruginya, tapi nggak masalah. Kenapa? Suatu ketika juga naik lagi, santai aja gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana bisanya kita menjadi investor syariah meskipun bukan di akun yang syariah. Itu bisa saja, Mas. Kalau saya sih ada satu sekuritas yang waktu itu saya daftar memang belum syariah, belum ada SOTS. Saya kan pertama kali daftar tahun 2007 ya. Belum ada SOTS. 2007 belum ada SOTS, belum ada sistem online trading bahkan. Belum masif. Mungkin hanya ada 1-2. Itu pun belum populer dan minimalnya itu 10 juta kalau ingin online trading waktu itu. Jadi saya juga pertama kali online trading bukan di syariah. Nah, sampai sekarang akunnya masih saya jaga. Nah, di akun itu saya yang milih sendiri. Jadi sebenarnya itu boleh-boleh saja dengan menggunakan yang reguler dengan dua asasnya. Pertama, hanya beli saham syariah, yang kedua tidak menggunakan utang margin. Itu sudah termasuk kategori investor syariah. Hanya saja SOTS itu sebenarnya bukan mengotomatiskan kita sebagai investor syariah saja, tapi sebenarnya memudahkan saja. Kalau kita salah beli langsung dikasih warning gitu. Misalnya kita nggak sengaja beli saham, kalau perbankan mungkin teman-teman bisa mudah mengenali itu non syariah. Tapi misalnya gini, saham misalnya sama-sama saham rumah sakit tapi ada yang non syariah misalnya, kita kebeli itu. Nah, kalau yang di konven kan nggak ada warning, semuanya boleh dibeli, jalan tol gitu, semuanya boleh dibeli. Tapi kalau yang ada SOTS-nya, ketika kita salah ketik atau salah kode, itu akan ada reject, saham Anda tidak termasuk saham yang dibolehkan dibeli. Nah, seperti itu. Itu aja sih, SOTS itu hanya memudahkan kita untuk menseleksi. Adapun mindset tersyariahnya boleh aja diterapkan di akun reguler gitu, teman-teman. Kalau saya sih fleksibel, orangnya santai aja. Yang ketiga, apakah maksud trading? Saya trading, tapi tidak harian dan tidak harus trading. Kadang saya itu nggak trading, itu adalah trading itu sendiri gitu. Kenapa? Karena ya membiarkan aset kita tumbuh atau membiarkan turun dulu nggak masalah. Pokoknya gini teman-teman, kalau teman-teman sudah tidak terikat dengan running trade, disitulah trader saham yang sebenarnya kalau menurut saya. Kalau teman-teman sudah tidak dipusingkan lagi dengan harga saham, justru disitulah kita menikmati saham sebagai instrumen investasi, bukan lagi sebagai instrumen spekulasi atau instrumen untung-untungan. Yang selama kita belinya di harga yang kita sepakati di awal sesuai dengan money management, kita santai saja kan seperti itu. Nah, kemudian kalau saya trading, indikatornya apa?
Saya kan orangnya simple ya, saya nggak mau dipusingkan dengan berbagai gambar chart yang kadang gambar indikatornya melebihi gambar harganya sampai nggak bisa kelihatan harganya gitu. Ditempelin semua, saya emang nggak, cuman pakai EMA aja. Jadi saya share di emas itu yang di syariah saham kan, emas itu saham strong bullish. Kenapa? Karena si emitennya itu SIP sahamnya sudah melebihi EMA 30, EMA 100 dan EMA 200. Artinya si perusahaan tersebut sudah super bullish. Nah, ini pernah terbukti ketika tahun 2016 kita pernah menjaring saham-saham yang ten bagger, misalnya SMBR, PPRO, INAP, NIKL, BRPT. Dan ternyata akhirnya ketahuan saham Jiwasraya gitu. Jadi teman-teman kalau ada saham strong bullish itu boleh jadi itu saham yang lagi di maintain atau digerakkan oleh tanda kutip big fund seperti itu. Tapi nggak masalah karena kita ada screeningnya, kita masuk tuh. 2017 kita ada masuk ke saringan itu misalnya Indika Energi, MBSS, PTRO misalnya. Di 2018 kita tersaring misalnya ada Era Jaya, ada apa lagi. 2019 kemarin itu kita dapat misalnya ada MDKA dan seterusnya. Jadi boleh cek teman-teman di syariah saham, kata kuncinya emas. Emas itu Evan Mengamsi Adi Screener itu singkatannya. Jadi saya suka singkat-singkat itu. Tapi emas itu kan EMA S. Jadi ada 3 EMA di situ. EMA 30, EMA 100 dan EMA 200. Jadi ketika saham sudah menembus moving average 30 harian, 100 harian dan 200 harian, boleh jadi potensi bullishnya lebih tinggi ketimbang bearishnya. Naiknya lebih tinggi potensi naiknya lebih besar ketimbang potensi itu. Itu Mas gitu, Mas. Oke, Mang, sangat jelas ya bagaimana dijelaskan Mang Amsi dari alasannya sampai bagaimana cara memilih saham harian ya, Mang ya. Oke, saya ingin membacakan pertanyaan terakhir ya mungkin karena waktunya juga sudah mepet. Jadi ada pertanyaan dari Mas Alipir Budiman. Bagaimana Mang kalau kita ini kadang-kadang beli saham syariah tapi kadang-kadang juga beli sahamnya yang non syariah gitu. Jadi kira-kira itu masuk kategori mana gitu loh. Itu Mas pertanyaan dari Alipir Budiman. Menurut saya sih gak masalah sih Mas. Jadi gini, kita bertahap gitu ya, maksudnya tidak langsung 100% murni syariah gitu ya. Saya juga berproses lah gitu, karena dulu memang belum ada daftar efek syariah ya, tapi saya berproses mulai menanggalkan saham-saham yang dinyatakan non syariah, karena memang saya melihat ya kalau misalnya hanya berpatokan untuk gain saja itu semua saham bisa, tapi kan saya selalu menyatakan bahwa keuntungan terbesar di saham syariah itu bukan cuan dividennya, tapi amanah berkahnya gitu. Mungkin sesuatu yang klise atau terdengar melangit ya, tapi bagi saya itu ya kerasa gitu. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan itu kan sesuatu yang kenikmatan yang justru lebih cuan yang nggak bisa dinilai. Misalnya gini lah, ketika saya sudah tidak tergiur dengan keuntungan saham-saham konvensional atau non syariah, ya saya sudah merasakan ketenangan sendiri di situ. Kemudian juga hasilnya saya gunakan untuk orang lain atau untuk kebutuhan orang yang lebih membutuhkan. Artinya hasil investasi kita bukan hanya dinikmati sendiri, tapi juga kita berguna untuk kebahagiaan orang lain. Jadi kalau saya prinsipnya kan berbagi bahagia dan bahagia ketika berbagi ya. Berbagi bahagia dan bahagia berbagi. Kalau teman-teman mungkin datang ke tempat saya ngajar sekarang, mungkin banyak yang kecewa gitu. Banyak kecewanya gini, Pak Amsi ngomong saham, tapi rumahnya jelek gitu. Rumahnya kok gak nyaman dipandang gitu, atau misalnya gak punya mobil bahkan. Jadi kan orang biasanya gitu ya, kalau misalnya investasi saham itu mobilnya di mana-mana, punya properti di mana-mana, sering liburan kemana-mana ya. Sementara saya tinggal di kampung, ngajar ke hutan, rumah jelek. Nah, rumahnya gak bagus lah, kalau gak jelek gak bersyukur saya. Rumahnya gak bagus, gak punya kendaraan, tapi ngomong-ngomong saham terus. Itulah mungkin keberkahan teman-teman yang nggak bisa kita takar dengan hanya keuntungan yang sifatnya nominal. Teman-teman, buku saya itu bukan saya yang mengajukan, tapi alhamdulillah Gramedia yang minta saya nulis. Dan itu juga bagi saya keberkahan juga. Jadi ketika Tuhan kita memberikan kesempatan untuk berbagi lebih banyak orang yang bisa merasakan kebermanfaatan kita, bagi saya disitulah keberkahan gitu. Dan
dan kita dijamin rezekinya gitu. Saya mungkin ya kalau saya cerita di saham mungkin gainnya tidak sebesar yang saya terima dari Allah gitu ya, dari yang lain gitu. Tapi intinya ketika saya di saham pun saya bisa mengajarkan suatu orang lain. Saya bahagia ketika mendengar misalnya ada Capri, Bang terima kasih ya udah diajarin saham syariah, saya ambil gain sekian persen, saya bisa kebeli ini. Saya bahagia, saya bahkan sudah lupa saya pernah merekomendasikan satu saham kepada beliau misalnya. Tapi kan bagi saya kebahagiaannya ya seperti itu. Jadi ketika orang lain merasakan bahagia yang sama dengan kita, disitulah kebahagiaan yang sejatinya. Gitu Mas. Iya. Dengan disampaikannya jawaban pertanyaan terakhir, dan maka berakhir pula acara sharing session kita pada siang hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mang Amsi yang telah menjelaskan bagaimana sistem, bagaimana alasan investasi saham, bagaimana fatwa-fatwa investasi saham syariah, dan menjelaskan arti keberkahan ketika berinvestasi itu, Mang. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para partisipan yang telah bisa hadir dalam acara sharing session kita pada hari ini. Mungkin dengan berakhirnya penjelasan dari Mang Amsi tadi bisa lebih membuat semangat kita dalam berinvestasi untuk mencari keberkahan. Amin ya. Demikian sharing session kedua pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih teman-teman. Semoga berkah buat semua.